Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, tetap harus ditegaskan bahwa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim ini pada urutan nomor hadis 157 itu sahih, tidak boleh diragukan. Sebagai orang beriman kita harus tetap yakin tentang hadis ini yang secara teks, teksnya berbunyi, kiamat tidak akan datang sampai terjadi banyak keributan, satu. Dan sampai tanah Arab kembali menjadi padang rumput, dua. Dan sungai-sungai, tiga. Jadi hadis ini sesungguhnya ada tiga indikator yang disampaikan oleh Rasulullah akan datangnya tanda-tanda atau gejala kiamat akan datang. Yang pertama ada keributan. Yang kedua, menghijaunya Arab. Dan yang ketiga, mengalir sungai-sungai. Nah, sementara yang diributkan oleh warganet ini, baru fenomena pertama, dan itu pun bukan menjadi tanda-tanda kiamat akan datang. Sebab kenapa? Seperti umumnya fenomena alam, gunung, kalau diguyur hujan, pasti menghijau. Yang dimaksud di sini adalah terjadinya padang rumput menghijau, dia permanen. Sementara yang terjadi sekarang itu di Mekah dan sekitarnya, dia hanya fenomena alam sesaat. Ya, bulan 12, bulan 1, ketika masuk musim panas, pasti coklat lagi. Jadi ini bukan tanda. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah dia permanen, bertahun-tahun. Kemudian ada ribut. Kemudian unsur ketiga adalah ada sungai-sungai baru. Jadi bukan sungai yang ada sekarang, tapi terbentuk sungai-sungai baru seperti layaknya sungai di Indonesia, sungai Kalimantan, di Papua, di Jawa. Tiba-tiba muncul sungai. Ini yang dimaksud oleh hadis Rasulullah Muhammad SAW. Sementara yang diungkapkan oleh netizen warganet kita adalah baru satu itu, yaitu hijau. Pelajaran yang kita ambil dari fenomena ini bahwa satu, memahami hadis itu jangan tekstual. Dan kalau Anda mau memahami secara tepat, serahkanlah kepada ahlinya. Maka saya senang kepada TV One karena mengajak saya untuk membicarakan hal ini supaya umat kita ini, terutama yang awam, tidak salah kaprah, apalagi sampai mengatakan, besok sudah mungkin, minggu depan belum kiamat. Tidak. Ada yang kita lupa, bahwa ada kiamat yang akan datang kapan saja dan 24 jam bisa muncul. Yaitu kiamat kecil. Kiamat kecil itu ajal bagi setiap kita. Meskipun tanda-tanda kiamat ini belum muncul, masih lama itu kiamat besar, kiamat kubra, masih lama. Tidak berarti kita berleha-leha, bersantai-santai. Ada kiamat yang bisa datang dalam waktu tak terduga, yaitu kiamat kecil, ajal setiap manusia. Maka yang lebih penting kita pikirkan adalah ajal kita. Bagaimana memikirkannya ini bukan cuma dipikirkan bahwa kullu nafsin sa'iqatul maut, semua yang hidup pasti akan mati. Pasti, keyakinan itu pasti. Cuma anehnya kita yakin akan mati, kita yakin ajal pasti tiba, tapi kita tidak mempersiapkan diri. Maka mempersiapkan diri diantaranya adalah banyak menjadi manusia manfaat. Manusia manfaat yang dimaksud adalah di kantor kita menjadi manusia menyenangkan. Di komplek orang-orang senang sama kita. Di tempat warung kopi bergaul setiap kita datang orang semua senyum. Jangan sampai kita menjadi manusia yang tidak ada faedah di antara kita. Ada juga gejala-gejala seperti itu. Dia rajin berjamaah, kuat ibadahnya, tapi antisosial dalam arti tidak mau bergabung sama orang karena merasa, tidak sama aliran saya, itu orang bodoh. Itu bukan orang-orang hebat yang seperti itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, salah yang paling banyak manfaatnya. Jadi untuk persiapan kita menghadapi kiamat kecil ini, yang disebut dengan ajal, maka jadilah manusia manfaat. Soal hadis ini, saya tegaskan, sahih, jangan diragukan, tetapi jangan hanya melihat tekstual, apalagi setengah-setengah. Di warganet, ya namanya warganet, apalagi warga plus 62, kan cepat sekali heboh.
ya kan? Mau bicara hadis padahal dia ahli olahraga, mau bicara hadis padahal dia tidak pernah sekolah secara khusus hadis. Maka teringat kita, kata Nabi, serahkanlah sesuatu kepada ahlinya. Karena kalau engkau menyerahkan sesuatu hal kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Maka setiap ada fenomena seperti ini, betul sekali, TV One mengambil narasumber yang kompeten di bidang yang kita bahas.